Baik, untuk materi pertama itu definisi Euglonopitta. Euglonopitta itu adalah organisme bersel satu yang mirip hewan karena tidak berdinding sel atau tidak memiliki dinding sel dan mempunyai alat gerak yang masih berupa flagel sehingga dia dapat bergerak bebas. Dikatakan mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis. Euglonopitta ini hidup di air tawar dan bisa juga hidup dalam tanah dan tempat-tempat yang lembab. Misalnya itu Euglena ya. Filum ini biasanya hidup di dalam air tawar yang mengandung banyak bahan organik. Bisa juga pada permukaan perairan yang tidak bergerak atau yang tenang. Beberapa genus dari golongan Euglenaceae dapat membuat kista yang menutupi seluruh permukaan perairan dan berwarna hijau, merah, kuning atau warna campuran dari ketiganya. Berikutnya itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang akan kita bahas nanti terkait Euglonopitta ini itu ada struktur sel, alat gerak, cadangan makanan dan bentuk hidup mereka. Yang pertama itu ciri-ciri mereka terkait struktur selnya ya. Struktur sel dari Euglonopitta itu yang membedakannya dengan teman-temannya yang lain itu pertama dia mempunyai tingkat perkembangan lebih tinggi daripada Cyanophyta, dapat melangsungkan fotosintesa, mempunyai satu atau dua flagela. Selnya telah mempunyai bentuk yang tetap, tidak berubah lagi, dan dinding sel bukan terdiri dari selulosa melainkan suatu selaput tipis yang dapat mengikuti gerakan sel euglonoid yang sewaktu-waktu dapat berubah bentuk. Kemudian dia ujung anterior dari selnya berupa sitosoma dan di bawahnya berupa gullet atau kerongkongan. Kemudian selnya mempunyai sebuah pigmen merah yang menyerupai bintik mata. Terkait cadangan makanan atau bagaimana mereka menyimpan atau bagaimana cadangan makanan dari Euglonopitta ini. Cadangan makanannya itu berupa paramilum, yaitu bentuk antara dari polisakarida. Jadi bukan berupa amilum seperti pada tumbuhan tinggi atau glikogen pada binatang. Kemudian bentuk hidup Euglonopitta ia dapat hidup secara autotrof, tetapi juga bisa secara saprofit. Mereka tidak dapat hidup dalam medium yang hanya mengandung garam-garam anorganik, tetapi akan cepat tumbuh bila dalam medium ditambah dengan sejumlah asam-asam amino. Beberapa jenis ini Euglonopitta ini hidup secara obligate saprofit, sedang yang lainnya itu obligate autotrof. Di samping ada yang hidup secara holozoik, yaitu dapat menangkap dan menelan mangsanya seperti pada binatang. Baik, berikutnya itu reproduksi dari Euglonopitta. Euglonopitta ini bisa bereproduksi secara aseksual, di mana dengan pembelahan sel, baik waktu sedang aktif bergerak atau dalam keadaan istirahat. Pada genera yang mempunyai lorika atau pembungkus sel, protoplasnya membelah di dalam lorika itu. Kemudian salah satu anak protoplas keluar dari lorikanya dan membentuk lorika baru, sedangkan yang satu tetap di dalam lorika lamanya dan tumbuh menjadi sel baru. Pada sel yang bergerak aktif, pembelahan memanjang sel atau secara longitudinal dan dimulai dari ujung anterior. Baik, reproduksi yang kedua itu dengan cara seksual ya. Di mana adanya konjugasi atau penggabungan sel vegetatif pernah dijumpai pada beberapa euglonoid.
tetapi kasus ini masih sangat kabur. Autogami atau penggabungan dua inti anakan dalam sel ya. Pernah dijumpai juga pada Paches ya. Contohnya itu yang dapat melakukan reproduksi secara seksual itu ada Genera euglena, biasanya berwarna hijau, dan ada Astasia tidak memiliki warna, dan juga ada Cryptomonas yang berwarna hijau. Baik, terima kasih. Eglonophyta merupakan alga bersel satu, mempunyai bintik mata yang berada di dekat mulut sel, berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Adapun dinding sel bukan terdiri dari selulose pada biasanya yang ditemui. Pada Eglonophyta, dinding selnya tersusun antara membran tipis atas lapisan-lapisan protein yang berbentuk spiral. Hal ini dinamakan dengan pelikel yang dapat mengikuti gerakan sel Eglonophyta yang sewaktu-waktu dapat berubah bentuk. Kedua, kloroplas. Kloroplas pada Eglonophyta tersusun dari klorofil A dan klorofil B, beta karoten, dan beberapa santrofit yaitu akstastin. Akstastin ini adalah pigmen merah yang menyerupai bintik mata. Adapun ribosom pada Eglonophyta terdapat pada permukaan luar si air. Vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil berupa suatu kantung dan dua flagel yang muncul dari dinding tersebut. Sebuah pigmen berupa suatu bintik atau berupa sigma dan bertepat di area dasar flagella yang panjang yang berfungsi untuk fotoreseptif. Badan Golgi terletak di antara inti dan vakuola kontraktil. Strukturnya terdiri dari tumpukan vesikel berbentuk cakram dan kantung. Yang terakhir, nukleus dan kloroplas dihubungkan oleh membran kloroplas air yang berhubungan dengan pembungkus inti. Selanjutnya yaitu bentuk tubuh dari Eglonophyta. Eglonophyta adalah sejenis alga bersel tunggal yang berbentuk lonjong dengan ujung anterior tumpul dan meruncing pada ujung posterior. Setiap sel Eglonophyta ini dilengkapi dengan sebuah bulu cambuk atau biasa disebut dengan flagel yang tumbuh pada ujung anterior, di mana flagel ini berfungsi sebagai alat gerak. Pada ujung anterior ini juga terdapat celah sempit yang memanjang ke arah posterior. Celah ini melebar dan membentuk kantong cadangan atau reservoir, dan flagel ini terbentuk di sisi reservoir. Di sisi lain dari flagel ini yaitu terdapat bintik mata yang sangat peka terhadap rangsangan sinar matahari. Eugulenoid ini meskipun ditempatkan di bagian kingdom protista yang mirip dengan tumbuhan, ternyata tubuhnya berbeda dengan tumbuhan. Mengapa? Karena dia tidak memiliki dinding sel. Selain itu, Eugulenoid ini juga mirip dengan hewan karena tidak adanya dinding sel Eugulenoid dan dapat bergerak dengan bebas di perairan karena adanya flagella. Nah, meskipun tidak memiliki dinding sel, Eugulenoid ini memiliki pelikel, yaitu semacam pembungkus tubuh yang kuat dan lentur yang terbuat dari protein yang berfungsi melindungi tubuh Eugulenoid. Salah satu ujung sel Eugulenoid ini akan terbentuk mulut sel yang berfungsi memasukkan bahan makanan. Jadi, selain berfotosintesis, Eugulenoid ini juga dapat memakan melalui mulut selnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan alat gerak Eugulenophita. Pergerakan flagella pada prinsipnya sama dengan pergerakan baling-baling. Pergerakan flagellum pada satu atau dua bidang digunakan untuk dorongan atau sentakan. Gelombang dari sistem undulatori ini lewatnya dari dasar ke ujung dan langsung mengendalikan organisme dalam arah yang berlawanan, atau pergerakan gelombang lewat dari ujung ke dasar. Flagella dari Eugulenophita, pangkalnya tertanam pada dasar waduk dan keluar sepanjang sitofaring dan sitostoma. Genera yang mempunyai satu flagella tumbuh ke muka, sedangkan genera yang mempunyai dua flagella
Flagelanya sama panjang dan tumbuh ke arah depan, namun yang lebih dominan adalah genera yang flagelanya tidak sama panjang. Ada juga tipe tinsel, yakni flagelanya yang mempunyai rumbai-rumbai sepanjang batang. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Materi yang akan saya bawakan yaitu klasifikasi Euglenophyta. Euglenophyta dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Ordo Eutreptiales atau Perennemales, yang kedua yaitu Euglenales, dan yang ketiga yaitu Rhabdomonadales. Yang pertama akan kita bahas yaitu Ordo Eutreptiales. Ordo Eutreptiales memiliki 2 flagel yang penting dengan panjang yang sama dan termasuk ke dalam euglenoid yang sangat aktif berpindah. Eutreptia perti Eutreptia flagel-flagel selnya nyata bervariasi disebabkan dari pergerakannya sendiri. Berdasarkan spesies, kloroplasnya tidak menyerupai pita dan berakhir di pusat paramilon. Eutreptia sering muncul di lautan dan air payau. Selanjutnya yaitu Euglenales. Euglenales memiliki 1 famili Euglenaceae. Ordo Euglenales memiliki 3 genus. Yang pertama yaitu Euglena, yang kedua Pacus, yang ketiga yaitu Hylopaccus. Yang terakhir yaitu Rhabdomonadales. Rhabdomonadales terdiri dari 1 famili dan 1 genus, yaitu Rhabdomonodacea dan Petalomonas. Baik, jadi pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai peranan Euglenophyta. Sama seperti makhluk hidup yang lainnya, tentu saja Euglenophyta memiliki peranan terhadap kehidupan sehari-hari, baik itu peranan yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Nah, jadi kita akan membahas apa saja sih peranan yang merugikan dan apa yang menguntungkan. Yang pertama itu peranan yang menguntungkan. Euglenophyta ini memiliki beberapa peran yang menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, pada bidang perikanan, Euglenophyta ini merupakan fitoplankton yang menjadi makanan bagi ikan. Selanjutnya, pada ekosistem perairan, Euglenophyta ini merupakan produsen primer yang menyediakan oksigen serta bahan-bahan organik bagi hewan-hewan air seperti ikan, udang, dan serangga-serangga air. Kemudian, pada bidang sains, Euglenophyta ini sering dijadikan sebagai objek penelitian karena mudah didapatkan. Kemudian Euglenophyta juga ini mudah dikembangbiakkan. Selain daripada itu, Euglenophyta ini juga dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui adanya pencemaran organik. Selanjutnya mengenai kerugian dari Euglenophyta ini, yaitu apabila Euglenophyta ini sudah terdapat dalam jumlah yang terlalu banyak, maka akan dapat menyebabkan penimbunan atau pengendapan pada permukaan tanah atau permukaan kolam dan ataupun di laut, sehingga dapat terjadi pencemaran air.